orang dalam nih, ini anteknya Grab lah bisa dibilang begitu. Ini buat mengebungkam. What the fuck? Buat itu solusi gimana buat itu? Terbuka nggak? Apa maksudnya PM atau yang udah gitu aja gitu? Ya kalau memang udah kelewatan ya dikit aja. Kalau memang cuma masih itu mah masih bisa. Yang masih bisa tuh kayak gimana contohnya? Ya misalnya kayak di sama. Iya, udah pinter loh ya. Ini bukan ngajarin kalau menembak ke PKK. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what. Selamat sore paman. Paman Kasep jeung paman Rongga. Agak sini. Ayo Langsung aja, yaudah. Oke. Teman-teman, ini gue lagi di kantornya Grab di SGC di sini. Kebetulan ada namanya siapa? Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera buat kita semua. Saya Asepudin, moderator SGC Tangerang 2 dan kebetulan hari ini berada di GEC, Great Excellence Center. Oh ya, TikToknya jangan lupa nanti di follow nih di sebelah mana? Sebelah bawah nih. Pokoknya kalau nggak bawa nanti ya. @asep_karuhun. Oh, _2 ya. TikToknya tuh. Di setelahnya ada Kang Om Angga. Halo guys, nama gua Angga. Akun TikTok gua Sedulur Ningrat. Follow di sini ya. Nah, selanjutnya Om siapa Om? Ini moderator semua nih kayaknya, Mas nih. Tarsil. Moderator semua. Iya, semua moderator juga. Nama akun gua Abdi Tarsil. Jangan lupa di like dan subscribe. Nanti profil akunnya share ke saya nanti biar saya tampilin di layar. Jadi gini teman-teman, ini semua nih moderator sama moderator. Om, gua kan kemarin ngeliat di TikTok tuh ya. Sempet tuh ada yang ngomong tuh, kerjanya moderator sama moderator tuh cuman buat nutupin membernya biar nggak ngomong gitu. Ini parah nih. Menurut kamu gimana? Aduh, itu sumber yang enggak benar. Iya. Nah, ntar dulu sebelum lanjut nanti tuh jawabannya akan gua tanya lagi di belakang acara. Kita nggak bahas yang lain dulu ya, gitu ya. Oke, jadi gini nih. Oh, banyak member-member termasuk member gue juga nih yang pada ngeluh tentang barang ketinggalan nih. Itu penumpang tuh kan jadi ceritanya dia ngadu nggak ada bukti gitu ya, tapi dia proof gitu sama aplikator. Padahal kita sebagai mitranya memang nggak ada barang yang ketinggalan, tapi disuspend gitu Om. Oke. Iya, menurut Om gimana dong? Jadi gini, mengenai market kebijakan aplikator atau perusahaan aplikatornya apapun Ya. itu bijak karena kenapa? Menjaga penumpang berikutnya, makanya suspend. Namanya suspend itu sementara ya. Iya. Biar si driver itu mengecek barang bawaan penumpang ada enggak, Iya. ataupun tertinggal enggak di kendaraan yang kita bawa. Nah, kenapa disuspend? Kalau tidak disuspend, dikhawatirkan ada penumpang berikutnya yang bisa ngambil barang tersebut. Kita tidak tahu, makanya adanya suspend. Tapi kalau memang barang tersebut itu tidak ada, dan harus ingat ke seluruh driver, ya, ke seluruh driver harus ingat bahwasanya setiap penumpang turun wajib edukasi ataupun ingatkan kembali barang-barang bapak, ibu ataupun barang-barang bawaan bapak, ibu sudah dicek kembali, tolong dicek. Itu kita harus bawa, harus edukasi ke penumpang tersebut seperti itu. Jadi di saat ada kejadian barket atau barang-barang ketinggalan, ya kita tidak kesalahan seperti itu. Iya. Jadi ya kalau menurut Om Angga gimana Om? Ya sama aja sih, intinya kan si aplikator ini suspend drivernya itu ya untuk keamanan kita bersama, baik di driver maupun di penumpang. Takutnya yang tadi Kang Asep omongin itu kejadian, takutnya nanti malah barangnya itu diambil sama penumpang berikutnya. Karena gue pernah kejadian, gue dulu pernah kejadian ada penumpang pertama gue ketinggalan handphone, ya kan. Tapi untungnya di mobil gue ada CCTV. Nah, jadi pas gue gue lama nggak dapat order nih, ya kan. Ciri-ciri mau disuspend pasti begitu tuh. Lama nggak dapat order nih. Tahu pas kita on offin
wah akun Anda di nonaktifkan sementara kan. Ternyata itu barang ketinggalan. Akhirnya gue telepon customer service. Ini barang yang mana? Penumpang yang kode bookingnya ini, gue cek. Ternyata memang penumpang gue yang pertama kan. Habis itu gue langsung buka CCTV dan di situ gue klarifikasi langsung di kantor. Gue langsung datang ke kantor karena waktu itu kejadiannya deket kan. Kan Itu Mas Pion kalau saya. Iya, gue langsung datang ke Mas Pion karena penumpang keduanya ini tujuannya di Rumah Sakit Husada Mangga Besar. Jadi kan deket tuh ke Mas Pion. Gue ke kantor dulu, gue buka CCTV, nih bukti videonya ada kalau penumpang kedua gue yang ambil. Gitu. Di hari itu juga langsung dibuka, gitu. Asal kita punya bukti. Ada bukti ya. Dan itu gue langsung telusurin ke rumah sakit, ke penumpang gue yang kedua. Gue koordinasi sama security setempat, buat minta bantuan lah ya, buat cari-cari si penumpang gue itu. Alhamdulillah ketemu. Ya. Ya. Kalau untuk Om Tarigan gimana Om? Ada komentar nggak Om? Pernah ada member kejadian nggak Om? Ya saya pun sering ada barcode itu, tapi memang kebetulan saya belum pernah sampai ke suspend. Kalau menurut saya sih untuk barcode ya sebisa mungkin itu harus pihak aplikasi harus klarifikasi dulu, baik ke driver maupun ke konsumen. Ya. Jadi apabila udah diklarifikasi udah maksimal baik ke driver maupun penumpang nggak bisa, baru solusinya disuspend sementara tadi. Nah, tapi alhamdulillah sampai saat ini saya setiap ada barcode itu tidak sampai disuspend. Karena apa? Klarifikasi dari pihak aplikator langsung terhubung. Ditelepon maksudnya gitu. Ditelepon. Dan kebetulan pun memang ada itu barcode-nya ada, dan pernah laptop tuh itu belum ada laporan. Kebetulan saya nyender, ada laptop di bawah. Nah, jadi ada laptop di bawah itu, wah berarti penumpang yang tadi gitu kan. Akhirnya saya hubungi pihak Grab supaya saya langsung dihubungkan ke pihak konsumen yang tadi. Nah, gitu. Jadi komentar saya sedikit masalah barcode itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin klarifikasi dulu antara driver dengan konsumen gitu. Iya. Apabila tidak menemukan hasil untuk klarifikasi, baru solusinya disuspend sementara. Menurut saya sih itu aja. Berarti artinya kalau misalkan ada laporan tertinggal, biasanya tuh mitranya ditelepon dulu gitu ya. Kalau misalkan nggak diangkat, disuspend baru gitu ya. Betul. Rulesnya sih begitu sih kayak gitu ya. Tapi gini Om, ada mitra gue yang bilang katanya dia udah ditelepon nih, udah diangkat dan sudah mengonfirmasi memang nggak ada, tapi tetap disuspend Om. Itu satu kan SOP-nya kan gini. Kita disarankan untuk untuk ke GDC untuk membuat surat pernyataan bahwa barang itu tidak ada gitu. Kalau itu menurut saya itu satu celah tuh. Cina Bang. Satu celah itu maksudnya bisa nanti kan tipikal driver itu kan nggak semua sama ya. Jadi kalau kita disarankan untuk bikin surat pernyataan itu, bisa nanti barang itu dibilang nggak ada padahal ada gitu. Nggak ada ya. Nah, jadi kan kadang gini, barang nggak ketinggalan di kita, tapi dilaporkan di kita. Sering kayak gitu. Jadi dilemanya gini nih, barang nggak ada, akun disuspend, kita harus datang ke GDC. Itu menurutnya gimana tuh? Kurang ini kan? Padahal itu barang nggak ada. Iya, memang nggak ada gitu kan. Iya kan? Tapi akun kita udah disuspend nih, kita harus klarifikasi buat surat pernyataan ke pihak GDC bahwa barang tidak ada, baru akun dibuka lagi. Dan sering juga itu tidak langsung dibuka, nunggu berapa jam dulu gitu. Sering juga kayak gitu. Nah, jadi kalau memang kita udah klarifikasi nih, udah bikin surat pernyataan bahwa barang tidak ada, itu harusnya langsung, jangan tunggu berapa jam dulu. Soalnya satu, kita udah buang waktu datang ke GDC, dan data udah buang waktu itu, satu, penyelesaiannya pun belum tentu langsung dibuka. Nah, jadi itulah maksudnya tambahan sedikit poinnya untuk barcode gitu ya. Masukan untuk aplikator lah ya. Maksudnya untuk dari segi waktu harus dipertimbangkan ulang, karena kan ya memang yang dirugikan di sini adalah driver kan. Karena driver ini udah
meluangkan waktu. Iya. Ya kasarannya membuang waktunya lah ya kan. Tamis Yang manis soalnya, harusnya- Om, ya. Iya, yang harusnya kita manis, dapat Mending order. kalau rumah dekat ke GDC. Nah, kalau jauh. Rumah jauh Iya, tapi sebenarnya kan kalau untuk GDC kan yang terdekat aja nggak bisa kan, kamu nggak harus Bisa, ke pusat kayak misalkan di sini Iya. di Cilandak atau di Mas Bion gitu kan. Misalkan Iya. yang teman-teman rumahnya tinggal di Bogor, Depok, Karawang gitu kan, Cikarang bisa terdekat kan gitu ya. Bisa kan gitu ya. Cek aja di Google kok ada kok. Ada GDC Grab. dan itu lagi kalau bisa kalau udah selesai klarifikasi bikin surat pernyataan itu janganlah nunggu lama-lama. Aku jadi ada feedbacknya itu kita nggak sia-sia udah bikin surat pernyataan Iya. apa gitu. Dan satu itu bikin surat pernyataan itu ada kuotanya nggak? Nggak apa-apa. Ngobrol santai. Eta bang. Terus masalah teman-teman nih banyak yang di suspend permanen. Jadi suspend permanen itu kan ada yang bisa dibuka, ada yang nggak bisa dibuka ya. Gitu. Gue sempet ngeliat TikTok lo tuh masalah itu tuh. Cuman kok rame banget gitu bawahnya gitu ya. Ada yang bilang orang dalam segala macam. Gue kadang suka bingung ya. Gue juga pernah banyak menemukan image-nya submod gitu kan. Terus momot gitu kan dibilangnya orang segala macam. Jadi gue mau sedikit klarifikasi nih buat teman-teman ya, khususnya mengenai tentang moderator dan submoderator. Jadi sebenarnya momot dan submod ini adalah tugasnya lumayan berat. Yang pertama memang harus memaintenance member-member kita di bawah. Supaya apa? Supaya ya teman-teman kita driver di lapangan itu ya kerjanya lebih maksimal gitu. Nah terus masalah yang orang dalam ya gitu ya itu sih sebenarnya ya mungkin teman-teman momot atau submod yang dibilang kayak gitu cukup ketawa aja sih. Karena mungkin yang bilang kayak gitu dia itu nggak tahu apa sih ini momot sama submod gitu ya. Nah mungkin teman-teman di sana itu nggak tahu gitu apa momot dan submod ini fungsinya apa. Jadi mereka asal jeplak aja, wah ini orang dalam nih, ini anteknya Grab lah bisa dibilang begitu. Ini buat mengebungkam member-member di bawah gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu guys. Sebenarnya fakta di lapangan adalah justru momot dan submod lah yang paling banyak teriak ke aplikator, tapi bukan di depan kamera. Jadi setiap kita tuh ada yang namanya meeting, baik offline ataupun via Zoom, itu justru kita menyampaikan aspirasi-aspirasi dari teman-teman di bawah. Apa sih kendala di bawah gitu loh. Kita teriakin nih ke atas gitu. Kalau misalkan sekiranya atas itu masih belum terima lah kasarannya, kita kasih win-win solution. Ini loh om, gue punya solusinya kayak gini gitu. Tolong dong lo naik ke atas gitu, supaya teman-teman kita di lapangan itu nggak merasa terbebani atau berat kayak gitu sebenarnya. Iya, nah, tuh deh teman-teman tuh. Jadi mungkin gini, ini kan dari pernyataan Om Angga. Mungkin kalau dari gue sama Om Angga ada buktinya di mana? Buktinya waktu kita revolusi driver online yang diambil kita turun Om ya. Yes, itu buktinya gitu. Kalau gue setuju sih karena ini mencakup untuk umum ya, bukan ke salah satu aplikator. Karena kalau untuk general sifatnya ya. Iya, karena ini sifatnya general. Kalau sifatnya ke salah satu aplikator, kemungkinan takutnya pro dan kontra juga gitu. Makanya kalau kemarin itu kenapa gue dukung, karena ini sifatnya ke semua semua aplikator kena gitu loh. Bukan misalkan ada demo ke Go atau ke GR terus gue ikut, takutnya ntar disangkanya lu mah orang aplikator ini jadi makanya lu ikut, takutnya begitu gitu. Makanya kalau yang kemarin gue ikut karena sifatnya general itu dia. Jadi bukti bahwa kita tuh bukan orang dalamnya dan ngebungkem teman-teman di lapangan. Buktinya member-membernya Om Angga dan member gua
kalau mau ikut monggo silakan, ngikut ya terserah gitu. Jadi gue nggak pernah ada nahan atau nggak pernah ada. Malah kemarin nggak pernah ada nyumpel mulut member-member itu. Ngajak member-member gua, udah ayo yang mau datang. Nah itu. Datang. Tapi kalau yang nggak mau datang, tolong hargai teman-teman dengan cara ya lo offline lah sehari gitu. Maksudnya nggak nyalain aplikasi, maksudnya libur gitu untuk menghargai teman-teman yang aksi gitu. Iya, kira-kira gitu teman-teman. Jadi untuk yang kemarin yang mungkin ada beberapa teman-teman yang tugas moderator sama moderator tuh sebagai ngebungkem mitra-mitranya di bawah itu kita ketawa aja ya itu ya. Aduh. Terus masalah PM ya. PM. Masalah PM memang tipe PM ini banyak banget. Iya. Ada yang PM permanen, ada yang non permanen. Nah, kita bahas yang permanen aja lah. PM permanen itu salah satunya adalah melanggar kode etik yang fatal. Kode etik fatal itu contohnya adalah tindak pelecehan seksual atau bahkan meminta uang lebih, guys. Sebenarnya gini, kenapa minta uang lebih ini termasuk kesalahan yang fatal? Karena apa? Kalau udah sampai PM, artinya ini laporan udah banyak banget, ya kan? Nah, meminta uang lebih atau memasukkan uang lebih, kayak contoh kita dapat order ke daerah mall atau stasiun yang parkirnya itu berbayar, dan si driver ini ternyata udah di dalam itu udah lama lah. Kita ambil contoh, udah 3 jam, 5 jam, itu kan parkirannya kalau dikali 5.000, kalau 5 jam kan 25.000. Iya, betul. Nah, pas kita dapat order, ternyata si driver ini minta uang lebih ke penumpang dengan nominal yang dia keluarkan untuk bayar parkir 25.000. Itu kan salah. Harusnya yang benar dia tuh cuman minta ya 1 jam pertama aja, itu yang benar. Nah, kenapa kok dianggap kesalahan fatal? Karena itu masuk tindakan pidana juga, guys. Karena apa? Itu udah secara nggak langsung pencurian sih. Maksudnya dia motong biaya lain-lainnya itu lebih. Itu kan sama aja nyuri. Nyurinya ya uang penumpang kan gitu kan. Nah, makanya itu termasuk tindakan yang fatal dan PM permanen gitu. Dan kasus-kasus yang lain sih banyak sih gitu. Iya, dan itu dilakukan setelah berulang-ulang gitu ya. Iya. Ada teman-teman yang ketika di PM dia nggak ngaku, enggak kok gue nggak pernah ini, nggak pernah itu gitu kan. Iya. Ya ketika kita lapor barang-barang gitu kan ke kantor gitu kan, kita bukain raportnya semuanya deng gitu ya. Baru deh nggak bisa ngomong apa-apa, jangan deh itu ya. Benar. Langsung bisa ngomong apa-apaan gitu kan gitu. Jadi kalau menurut gua, kalau misalkan ada teman-teman yang kena PM, udah buka-bukaan aja, jujur-jujuran aja, nggak usah tutupin gitu kan. Justru malah kalau kita tutupin malah lebih susah om kayak gitu ya. Jadi nggak sesuai sama fakta. Dan gue punya temen satu, dia ini banyak banget member yang bermasalah. Ini gue undang aja nih Om Budi ya. Om sini Om, boleh gabung Om. Om Budi dari apa nih? Moderator masuk Subnet. Om Budi ini ketua umum komunitas offline-nya adalah Kocirai. Kocirai siapa yang di Manggarai? Kocirai Om ya. Udah tahu langsung Manggarai. Ya, Manggarai udah langsung dah. Dan SGC-nya adalah di Selatan 1. Iya. Mungkin pernah kan Om Budi punya member yang PM terus nggak ngaku kesalahannya, tahu-tahu pas dibukain rapotnya ternyata kesalahannya banyak banget. Biasa lah namanya member begitu, selalu ada pembelaan. Iya, pembelaan. Terus waktu itu solusi gimana waktu itu? Terbuka nggak? Apa maksud PM-nya atau udah gitu aja gitu? Iya, kalau memang udah kelewatan ya didiemin aja. Kalau memang cuma masih bisa kadang-kadang. Yang masih bisa tuh kayak gimana contohnya? Ya misalnya kayak duit lebih doang sih, tapi lebihnya itu nggak banyak. Kalau misalnya 5.000 nambahin parkir doang gitu itu masih bisa. Masih bisa kebuka maksudnya. Ya. Tapi kalau udah berulang kali kan biasanya kan nggak bisa biasanya. Ya, tapi kan pasti dia nggak akan ngulang lagi lah kalau udah ke PM. Oh iya. Ya, biasanya kan ada notifikasi biasanya misalkan yang notifikasi sejauh pengalaman saya tuh kalau cuman hanya nambahin parkir 5.000 itu masih bisa. Tapi kalau yang udah memang dia ngambil lebih dari tol misalnya 50.000 atau berapa, terus dia pernah yang parah itu kan orang bule tuh bayar pakai kartu kredit di debit tapi dia kasih cash lagi juga. Double jadinya om ya. Intinya sih yang nggak ada diada-adain lagi gitu om ya.
Dan itu kalau misalkan udah dikasih notif terus masih dablek juga, nah terjadilah PM gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, kelebihannya di SGC ini sekali lagi bukan promo ya teman-teman ya, karena ini kita punya komunitas yang dibentuk resmi dari Grab. Tujuannya itu untuk mengedukasi teman-temannya gitu, teman-teman driver ini untuk ya bekerja lebih baik lah. Nah, kelebihannya di SGC ini, kalau misalkan ada teman-teman atau member SGC yang melakukan kesalahan, itu nanti di tiap minggu itu kita ada rapotnya dan ada laporannya. Contoh misalkan si A ini kayak sering minta uang lebih. Nah, nanti di situ bakalan muncul sering minta uang lebih, itu bakalan muncul nanti. Nah, tugas Momot dan Submot itu mengedukasi teman-teman yang terkena COC tersebut. Jadi kita bilangin dulu nih, lu kena peringatan kayak gini nih, jangan diulangin lagi gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita udah ngingetin terus masih dilakukan, ya udah. Kalau di PM ya bukan salah kita gitu. Jadi sebenarnya kita memang benar-benar menjembatani Om ya. Gitu. Jadi sebenarnya kemungkinan ada yang sebelum teman-teman notifikasi masuk kita udah tahu dulu informasinya nih, ada kayak gitu Om ya. Atau mungkin kita belum dapat informasi, teman-teman udah dapat notifikasi, terus bingung nih gue harus ngapain sih gitu kan. Nah, itulah fungsinya moderator dan moderator seperti itu. Jadi bukan ngebungkem gitu ya. Kita kan memberi edukasi. Iya, edukasi intinya kayak gitu. Tapi kalau udah diedukasi dia tetap masih santai aja, masih dablek aja, ya udah, kalau ke suspend diamin aja. Iya. Lu rasain aja gitu. Kalau saya orangnya gitu, nggak mau saya ngurusin kalau yang memang udah dibilangin nggak bisa dengar. Bener-bener. Karena kan yang kita penting udah tugas kita kan udah clear lah. Udah clear gitu. Maksudnya kita udah nyampein, udah ngingetin, tapi kalau masih begitu juga ya udah. Jadi memang harus, namanya mitra teman-teman driver itu kita harus tahu karakter orangnya. Jadi nggak semua kesalahan dia itu bisa kita aminin, asalnya tuh bisa kita bantu atau apa, itu enggak. Nanti masalahnya jadi bumerang buat kita sendiri gitu. Ya, kalau memang kayak nambahin duit gitu kan, nggak pernah, sekali doang. Contohnya nih tembak-tembakan aja, kayak misalnya main tembak-tembakan tuh kan nggak pernah nembak ini. Ya. Tapi kan begitu dibuka kan ketahuan, ya kan? Terus nggak pernah nembak, ya tapi lu pernah nembakin orang kan? Iya, akun penumpang lu sama kan nomornya sama nomor di Grab, driver ngeling tuh ya. Sama, iya, ya udah pinter lo ya. Ini Kan? bukan ngajarin kalau mau nembak ke akun lain lah gitu ya. Jadi Ya, keceplosan tembak. Kalau mau nembak suruh temannya penumpang dong yang nembak. Iya dong, ya kan? Penumpang 2 orang nih, yang satu ada nggak Grabnya, ada ya, tembakin aja. Oke, Mangga ada lagi mungkin? Tambahin dong. Udah sih. Itu aja. Dari gua, Ya. itu aja sih. Kamu adalah Budi ada lagi? Ya, karena sekarang kasus paling banyak itu ya karena insentif sekarang lagi gede, ya itu tembak-tembakan. Tembakan. Nah, tuh mulai lagi tembak-tembakan tuh. Makin Untuk lagi gede. Tapi memang ya gampang lah ke detect gitu mah, udah canggih. Jadi ya gimana ya? Ya udah main biasa aja. Jujur aja, murni aja lah ya gitu ya. Orderan banyak kok sebenarnya. Iya, kalau misalkan mau nyaring autobitnya matiin lah gitu, jangan dihidupin. Itu kacau, malah jadi berantakan ya algoritma orderan. Jadi masalah gitu ya. sortir juga kan, sorry gue tambahin dikit ya. Masalah sortir juga sebenarnya nggak dilarang gitu. Tapi nggak disarankan juga kan gitu. Kalau sortir kan itu urusan kalian gitu. Karena yang akan nanggung akibatnya ya teman-teman sendiri gitu. Terserah kalian mau sortir gitu kan. Yang penting kalau misalkan ada apa-apa ya jangan teriak-teriak kan. Iya. Jadi sebenarnya kan ada teman-teman yang bilang gini Om, kita tuh kan mitra ya bukan karyawan ya. Kenapa ya kayak masalah orderan kita mau milih-milih kok nggak bisa. Jadi sebenarnya itu tuh kayak ada syarat ketentuan berlaku Om ya. Boleh nyortir cuman yang seperti apa gitu kan. Nolak orderan juga boleh cuman yang seperti apa kan. Nah, jadi di Grab itu kan biasanya kan ada pilihannya kan, kayak misalkan penumpang tidak muncul kan boleh kita tolak Om ya. Terus barang terlalu banyak di mobil, terus layanan tidak sesuai itu kan bisa Om ya. Jadi Sebenarnya kan yang bermasalah itu kan kalau kita pakai autobit, order udah masuk, kita cancel, itu yang bermasalah sebenarnya. Jadi kalau nggak pakai autobit mah
ya sebenarnya lewat Cuma performa aja yang turun Om ya Toh, gitu. kan istilahnya kan performa ini kan hanya untuk kejar bonus. Jadi kalau memang lu mau main sortir ya bonus lu nggak dapet. Iya. Terus lu nggak dapet benefit Iya. bulanan, mingguan atau Betul, apa itu doang. Atau mungkin yang lagi rame nih kayak hemat-hemat gitu kan, kalau emang nggak mau diambil udah matiin aja lah Om ya. Iya, jujur gue matiin Matiin, hemat. ya. Cuman karena sekarang insentif hemat udah 100 berlian, gue nyalain lagi. Iya, siap. Gue juga sama tuh kemarin. Tembus gua hari Minggu. Alhamdulillah. Iya. Gua tadi wah hemat Gara-gara oke hemat. juga nih kan. Gua main tengah lah, main Jakarta gua. Iya. Oke, udah ini karena udah asar masuk nih Om. Nanti Ya. teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan gitu kan silakan tulis aja di komentar. Pertanyaan apa aja yang mau ditanya, nanti mungkin insya Allah akan gue buatkan seperti ini lagi. Dan kalau misalkan siapa nih yang mau diundang gitu kan ya, mungkin teman-teman kenal gitu kan, gue punya moderator ini, gue punya support ini, atau gue punya teman di mana yang jago gitu kan, yang ngerti yang product knowledge-nya tentang online gitu kan, nggak apa undang aja nanti. Semuanya bukan semuanya. hanya Grab doang ya. Iya, semua aplikator lah. Nanti DM aja di TikTok gua nih di sini nih, atau di Instagram gua ya. Jadi nanti orangnya mungkin kalau mau gua undang ya gua kita bikin seperti ini lagi gitu. Oke, gitu aja Om ya. Oke. Terima kasih Om Angga udah Oke. ngasih informasi. Sip. Terima kasih Om Budi. Sama-sama. Mungkin Om ada mau disampaikan Om? Enggak. Nggak ada. Oke. Udah semuanya. Semua aman ya. Terwakili udah. Terwakili Om. Nanti kalau ada pertanyaan gitu aja tadi gue bilang tadi. Oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.